Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Praktikum Komputasi Statistik RA. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan dan mendemokan mengenai modul optimasi numerik. Baiklah, optimasi numerik itu yang kita ketahui adalah bagian dari matematika komputasi yang digunakan untuk mencari nilai terbaik dari minimum atau maksimum dari suatu fungsi. Ini sangat penting di banyak bidang seperti ekonomi, teknik, sains data, dan machine learning, terutama ketika solusi itu sangat sulit untuk ditemukan atau tidak efisien. Dan beberapa metode statistik menggunakan metode pendugaan nilai optimum dari suatu fungsi tujuan, antara lain yang pertama ada maximum likelihood method, itu untuk mencari nilai maksimum dari fungsi kemungkinan. Terus yang kedua ada least square method, itu untuk mencari nilai minimum dari fungsi jumlah kuadrat Galatnya. Dan untuk mendapatkan nilai optimum dari suatu fungsi, merupakan suatu teknik optimasi numerik. Nah, ada beberapa metode yang sudah dikembangkan, seperti yang pertama ada Golden Section Search, ada Newton-Raphson, dan Nelder-Mead, dan lainnya. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pada bagian Golden Section Search atau GSS, yang mana metode tersebut sering digunakan untuk mencari nilai minimum suatu fungsi dengan variabel satu dalam selang tertentu. Oke, yang pertama itu teman-teman bisa lihat di codingan saya, itu ada fungsi golden, di mana dia itu menerima 4 parameter di dalamnya. Yang pertama itu ada A dan B itu adalah batas awal interval pencarian, dan F itu adalah fungsi yang ingin dicari nilai minimumnya. Lalu ada Epsilon atau epsilon itu adalah toleransi atau batas kesalahan yang diterima untuk menghentikan interaksinya. Nah, yang kedua, itu ada perulangan while, yang dimana fungsi itu akan terus mempersempit interval A, B, hingga selisih antara A dan B-nya itu lebih kecil dari epsilon. Nah, yang ketiga, itu kita ada variabel rate. Nah, variabel rate itu adalah ratio, itu adalah konstanta yang dikenal sebagai golden ratio, yaitu akar 5 ditambah 1 dibagi 2, yang mana akan membantu dalam pembagian intervalnya. Kemudian ada yang keempat, itu kita mau menghitung titik baru, di mana X1 dan X2-nya itu adalah dua titik di dalam interval A, B yang dipilih berdasarkan golden ratio untuk mengevaluasi fungsi f dan menentukan arah pencariannya. Dan yang kelima, itu ada kita akan mempersempit intervalnya. Jika fx1 besar sama dengan fx2, maka minimumnya itu terletak di sebelah kanan. Jadi batas bawah A-nya itu diperbarui ke x1. Kalau misalnya tidak, maka batas atas B-nya itu diperbarui ke X2. Lalu fungsi return itu untuk mengembalikan titik tengah dari interval terakhir A, B sebagai nilai minimum yang diperkirakan. Begitu kira-kira implementasinya. Terus kita masuk ke contoh penggunaannya. Yang pertama, kita mau mendefinisikan fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat. Terus kita jalankan fungsi golden-nya untuk mencari nilai minimum fungsi f dalam interval minus 4,5 dengan toleransi 10 pangkat minus 6. Maka ketika kita jalankan kodenya akan menghasilkan output sebesar 2,03118 pangkat minus pangkat kali 10 pangkat minus 7. Oke, baiklah sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Newton-Raphson, di mana fungsi ini memiliki turunan pertama dan kedua. Jadi nilai minimum ini dapat menggunakan metode Newton-Raphson. Kelebihan metode tersebut ini hanya memerlukan satu nilai untuk inisial. Kelemahannya adalah kita harus yakin jika fx memiliki turunan pertama dan turunan kedua. Oke, sini saya sudah ada kodenya. Mari kita menjalankan kode tersebut. Baik.
Baik, untuk fungsi pertama ini di mana ini untuk mendefinisikan fungsi fx 4x pangkat 2 ditambah 2x dalam bentuk ekspresi simbolik. Lalu di sini ada menggunakan jadi kita bisa mendefinisikan suatu fungsi matematika yang nantinya kita bisa turunkan atau evaluasi. Lalu di sini ada fx there if f x di mana untuk menghitung turunan fungsi f terhadap variabel x. Lalu fungsi deriv ini akan menghasilkan turunan f. Dalam kasus ini juga turunan fx 4x pangkat 2 ditambah 2x terhadap x adalah 8x ditambah 2. Lalu di sini ada x dengan nilai min 7, di mana kita akan menetapkan variabel x sama dengan 7. Nah, nilai ini itu digunakan untuk mengevaluasi turunan yang sudah dihitung. Lalu di sini ada ATR eval fx gradien 1, di mana eh, ini fungsi untuk mengevaluasi hasil turunan pada nilai x yang telah ditetapkan. Lalu eval fx mengeksekusi ekspresi turunan pada x sama dengan 7. Lalu dan ATR gradien ini yang di sini ini untuk mengambil nilai turunan pertama gradien dari fungsi tersebut. Lalu dalam hal ini ketika X sama dengan 7 maka hasilnya adalah 58. Di sini kita lihat outputnya adalah 58. Baik. Baik, di sini kita akan coba mencari nilai minimum fungsi fx 4x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 7, di mana di sini saya sudah ada codingannya. Baik, kita akan menjalankan codingannya. Ini ada error. Saya akan perbaiki dulu codingannya. Oke, baik. Di sini kita akan run kodenya. Kode yang sudah saya benerin tadi. Ada error. Baik, kita run ulang terlebih dahulu. Baik, di sini hasil outputnya adalah 0,375. Oke. Nah, di sini fungsi kode di sini tuh untuk mendefinisikan sebuah fungsi matematika dalam bentuk simbolik. Lalu di sini mengevaluasi hasil turunan pada nilai tertentu. Contohnya yang ada pada seperti kode tersebut, di mana ketika nilai x sama dengan 7, hasil dari turunan 8x ditambah baik. Oh, sebelumnya tadi saya salah membaca kode. Nah, di sini ada kita mendefinisikan turunan pertama yaitu F1X dan turunan kedua F2X ya. Lalu di sini turunan pertama dan turunan kedua. Lalu inisialisasi variabel error dengan dengan nilai lebih besar X agar loop while dijalankan. Lalu di sini ada loop while di mana loop while ini akan menghitung turunan pertama dan kedua. Lalu perbarui nilai dengan nilai absolut dari turunan pertama F1 sebagai ukuran error. Lalu nilai X0 menggunakan rumus Newton-Raphson, X0 sama dengan X0 dikurang F1 per F2. Lalu setelah loop berhenti kita uh, akan kembalikan X0 ini sebagai estimasi titik minimum. Lalu di sini ada contoh penggunaannya di mana fungsi fx sama dengan 4 dikali x pangkat 2 dikurang 3 x dikurang 7 dicari titik minimumnya dengan tebakan awal x sama dengan 4 dengan toleransi 10 pangkat min 5. Lalu di sini ada outputnya. Hasilnya di mana di sini hasil titik minimumnya yaitu 0,375.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Muhammad Regi Abdi Putra Amanta dengan NIM 122450031 dari kelas RA. Baik, jadi kita di sini akan membahas tentang fungsi built-in yang bisa kita terapkan di R. Nah, mungkin kita yang pertama akan membahas dulu tentang fungsi optimize untuk variabel tunggal gitu ya. Di mana variabelnya itu ya hanya satu gitu. Misal hanya X saja atau hanya Y saja atau hanya X1 saja seperti itu. Nah, jadi fungsi optimize ini digunakan untuk mencari nilai minimum atau maksimum dari suatu fungsi yang memiliki hanya satu variabel saja. Misalkan nih kita memiliki fungsi di sini itu eh, X kuadrat min 4X plus 4. Nah, itu akan kita optimiskan dengan cara meminimalkan gitu ya. Nah, mungkin saya langsung menjelaskan kodenya saja langsung. Nah, yang pertama, kita harus mendefinisikan dulu si fungsinya tadi. Bahwa kita masukkan f, lalu kita masukkan function x, di mana fungsi kita itu merupakan x kuadrat min 4 min 4x ditambah dengan 4. Nah, untuk penulisannya seperti ini. Jadi kalau di R itu harus dituliskan dengan semuanya satu persatu gitu. X pangkat 2 X ada pangkat 2 kemudian dikurang 4X itu harus 4 dikali X dan ditambah 4 gitu. Nah, setelah kita memasukkan di sini kita fungsi f ini adalah fungsi kuadrat yang menerima masukan x dan mengambil nilai dari si fungsinya tadi yaitu si x kuadrat min 4x plus 4 gitu. Nah, kemudian kita langsung mencari untuk x dari minimalnya gitu. Kita ingin mencari nilai yang paling kecil dari x dari fungsi ini gitu. Nah, jadi kan kalau misalnya kita menemukan suatu persamaan itu, kita bisa menemukan banyak solusi gitu ya, yang dimana mungkin solusinya itu bisa berapa saja gitu. Nah, tetapi fungsi kita di sini untuk meminimalkan gitu, mencari nilai x yang paling kecil. Nah, jadi bagaimana caranya? Jadi di fungsi R itu langsung saja kita untuk meminimalkan si X, kita gunakan fungsi optimize, kemudian kita masukkan F, C, 6,7, tol sama dengan 10 pangkat min 6. Nah, jadi menggunakan fungsi optimize ini untuk mencari nilai minimum dari fungsi F di dalam interval 6 sampai 7, 6,7 gitu. Nah, kemudian untuk parameternya, si F tadi, F itu adalah, F yang di sini, F itu adalah fungsi yang kita ingin cari minimumnya. Kemudian C6 ini di C dalam kurung 6, dalam koma 7, itu adalah interval pencarian minimum dari fungsi fx, yaitu dari x sama dengan 6 hingga x sama dengan 7 gitu. Dan untuk kode tol sama dengan 10 pangkat min 6 ini, itu adalah toleransi untuk hasil yang diperoleh di sini diterapkan keakuratannya itu 0,00000 yang nolnya itu ada 6 gitu. Jadi makanya 10 pangkat min 6. Nah, kemudian fungsi optimasi ini akan mengembalikan fungsi X pada interval yang meminimalkan nilai fx tadi serta nilai minimum tersebut. Nah, langsung saja kita print untuk si nilai paling minimum X tadi dari fungsi ini. Baik. Nah, ternyata kita mendapatkan nilai minimum yaitu 6. Oke. Nah, itu dia untuk penjelasan dari fungsi optimize untuk satu variabel tunggal gitu, atau fungsi yang hanya memiliki satu variabel saja. Oke, mungkin sekian dari saya, penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari modul praktikum yang ketujuh, yaitu optimasi numerik. Untuk ini bagian saya akan menjelaskan fungsi optim untuk beberapa variabel. Jadi di sini sudah ada codingan eh, fungsi optim yang untuk beberapa variabel. Oke. Jadi fungsi optim ini digunakan untuk mencari nilai minimum dari fungsi lebih dari satu peubah atau multivariabel dan sangat berguna untuk optimasi dalam regresi dan pemodelan statistik lainnya. Nah, sebagai contoh, di sini sudah ada kode untuk fungsi optim beberapa variabel. Ada dua ya, yang variabel pertama dan ini optim yang regresi, fungsi optim untuk regresi. Jadi kita bahas yang pertama dulu. Jadi di sini ada sebuah fungsi yang dimana fungsinya itu adalah 100 dan tanda kurung X2 dikurang X1 kuadrat tanda kurung lagi dikuadratkan ditambah kurung 1 dikurang X1 itu dikuadratkan lagi. Nah, eh, pada bagian ini kita mendefinisikan fungsi f yang ingin kita minimalkan, yaitu fungsi ini. Yang ingin kita minimalkan itu fungsi yang ini. Terus fungsi f ini itu merupakan fungsi dari dua variabel, yaitu x1 dan x2. X1-nya ini, x2-nya ini yang akan diwakilkan oleh vektor x. Fungsi ini memiliki bentuk ini ya, ya teman-teman, fungsinya. Nah, jadi untuk itu kita langsung jalanin aja. Kita apa sih namanya, mendefinisikan fungsi f ini sebagai fungsi x ya. Nah, sudah dijalankan, lalu kita akan menggunakan eh, fungsi optim untuk meminimalkan fungsi f. Jadi di sini ada optimnya c min 1 min 1,2 dan 1. Nah, ini vektor merupakan vektor ya. Vektor yang menunjukkan titik awal untuk proses optimasi, yaitu x satunya itu min 1,2 dan x 2-nya itu 1. Nah, kita jalankan. Oke, nah ini ada hasilnya. Nah, di sini f itu menentukan bahwa fungsi yang akan diminimalkan itu adalah fungsi f, yaitu fungsi yang telah didefinisikan di langkah sebelumnya. Hasil dari optimnya itu fungsi akan menjalankan proses optimisasi dan mengembalikan nilai optimal dari X yang menimbulkan fungsi F. Nah, outputnya itu akan berisi nilai-nilai X1 dan X2 yang membuat fungsi ini mencapai nilai minimum. Ya. Oke, contoh lainnya itu ada optim untuk regresi. Nah, untuk regresi ini kita bertujuan untuk meminimumkan residu jumlah kuadrat dari data, lalu memisalkan fungsi yang akan menjadi regresi itu par satu dan par 2 ini ya. Lalu kita akan membuat data frame-nya. Nah, ini sudah ada data frame-nya. Lalu kita mendefinisikan fungsinya. Lalu ini hasilnya. Kita jalankan saja. Ya, ini hasilnya. Jadi untuk penjelasannya itu, jadi ini kita membutuhkan data frame. Data frame X-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y-nya 1, 3, 5, 6, 12. Nah, lalu di baris yang kedua itu ada mendefinisikan fungsi LR ini sebagai fungsi data par, menghitung sum of square error atau jumlah dari kuadrat error ya. Lalu datanya itu data frame-nya tuh dari X dan Y. Nah, ini nih adalah merupakan rumusnya. Ekspresi yang hitung jumlah kuadrat kesalahan antara nilai Y yang memprediksi par satu dan par 2 kali X kuadratkan. Lalu ini hasilnya.
optimnya. Baris ini merupakan menjalankan fungsi optim untuk menemukan nilai par 1 dan par 2 yang meminimalkan error. Lalu untuk par satu apa 0,1 ini untuk memberikan nilai awal parameter regresi, yaitu par 1 intercept dan par 2 yaitu slope ya. Dan ini hasilnya, nilai parnya itu satunya itu min 1,2 dan nilainya 2,81, fungsi gradiennya 89. Dan ya sekian, segitu saja hasil penjelasan dari fungsi optimasi untuk beberapa variabel untuk modul praktikum yang ketujuh, optimasi numerik.